Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tahu internetnya nggak stabil. Recordings. Stop. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Randi Fadilah Gustaman, MPD, yang kami banggakan, rekan-rekan sekalian yang menonton video ini, semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai demokrasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Diah Hidayatul Ula dengan NPM 217006003 selaku moderator dan pemateri pertama. Lalu perkenalkan rekan saya Lia Juwita dengan NPM 217006006 selaku pemateri kedua. Selanjutnya Farhan Hadiansyah dengan NPM 217006018 sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kali ini dimulai dengan saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai hakikat dan pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan istilah yang tidak asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir semua orang mengetahui atau pernah mendengar istilah demokrasi. Nah, dalam pembahasan kali ini akan dibahas lebih lanjut mengenai demokrasi. Pertama, pengertian demokrasi. Kata demokrasi dilihat dari segi kebahasaan atau etimologis berasal dari kata demos, yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos yang diartikan sebagai kekuasaan dan kedaulatan. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani. Nah, ada juga pengertian menurut para ahli, dan beberapa ahli tersebut saya akan sebutkan. Yang pertama Abraham Lincoln, yang kedua Joseph A. Schumpeter, yang ketiga Sidney Hook, yang keempat Henry B. Mayo, dan yang kelima Van Gavar. Tetapi pengertian demokrasi yang paling populer diutarakan oleh Abraham Lincoln. Beliau menyatakan bahwa democracy is government of the people, by the people, and for the people. Artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu kemudian yang kedua, konsep demokrasi. Torres berpendapat bahwa demokrasi ditinjau dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Pandangan ini dilihat dari proses dilakukannya demokrasi, menurut Winata Putra tahun 2006. Berikut adalah konsep demokrasi berdasarkan filosofi sebuah negara. Ada 3, yaitu yang pertama, demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal didasari sebuah filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia merupakan individu yang bebas. Yang kedua, demokrasi komunis. Prinsip demokrasi ini adalah prinsip yang berdasar dari nilai-nilai komunal dan seudianya. Pada sistem demokrasi ini, segala sesuatu aspek kehidupan berada dalam monopoli negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Filosofi dan core values konsep demokrasi yang dikembangkan secara kontekstual berdasarkan filosofi bangsa Indonesia, identitas nasional Indonesia atau national identity. Lalu yang ketiga, di sini saya akan menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert A. Dahl mengemukakan prinsip-prinsip demokrasi yang dikutip oleh Abdul Karim tahun 2007. Yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga, adanya hak dipilih dan memilih. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima, adanya kebebasan mengakses informasi. Yang keenam, adanya kebebasan berserikat yang terbuka.
Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri kedua, Lia Juwita, yang akan menjelaskan landasan demokrasi di Indonesia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai landasan demokrasi di Indonesia. Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dalam berbagai aspek kehidupannya berdasarkan sistem hukum. Setiap warga negara memiliki persamaan dan kedudukan yang sama terhadap hukum. Asas persamaan ini harus tercermin dalam menjalankan roda kehidupan bernegara. Nah, negara berlandaskan nilai-nilai konstitusional dan tidak bersifat absolutisme. Dengan sistem konstitusional ini diharapkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dapat dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam konstitusi. Demokrasi merupakan sebuah konsep yang tidak muncul begitu saja, melainkan dengan adanya sebuah proses yang panjang. Nah, dalam proses yang panjang tersebut terdapat beberapa faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Adapun faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi, yang pertama, pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Yang kedua, organisasi masyarakat dan partai politik mensosialisasikan demokrasi dalam masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap demokrasi. Yang ketiga, pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan hasil dari pelaksanaan pemilihan umum itu pun ditujukan untuk rakyat. Yang keempat, ada perwakilan politik atau DPR, MPR yang secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasi pendapat mereka. Yang kelima, ada pemerintah yang bertanggung jawab. Keenam, sistem peradilan independen atau merdeka. Dan yang terakhir ada pers dan media massa yang independen. Nah, adapun landasan yuridis demokrasi Indonesia ada beberapa poin. Yang pertama, Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga ada Supersemar Surat Perintah 11 Maret 1966. Yang keempat ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam ada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir ada Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3. Nah, materi selanjutnya ada periodisasi demokrasi di Indonesia. Terdapat beberapa poin ya. Perjalanan demokrasi di Indonesia begitu dinamis. Dinamisasi perjalanan demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh penguasa. Dinamisasi yang terjadi dapat dijadikan sebagai langkah dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang ideal. Yang pertama ada demokrasi di Indonesia periode 1945 sampai 1959. Pada periode ini di Indonesia menggunakan prinsip demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950 dinyatakan tidak cocok diterapkan di negara Indonesia. Yang kedua ada demokrasi di Indonesia periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan menganut sistem demokrasi terpemimpin.
Demokrasi terpemimpin memiliki konsep di mana segala aspek-aspek kehidupan bernegara berada dalam kendali presiden. Yang ketiga ada demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998. Nah, pada periode ini ditandai dengan bergantinya rezim pemerintahan dari Orde Lama menjadi Orde Baru. Kemudian yang terakhir ada periode reformasi. Nah, salah satu tuntutan reformasi yaitu pergantian pemimpin tertinggi negara Indonesia dari tampuk kekuasaan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alia Juwita sebagai pemateri kedua yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Selanjutnya, saya serahkan kepada Farhan Hadiansyah selaku pemateri ketiga. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Di sini ada konsep demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem yang demokrasi didasari asas kebersamaan dalam perbedaan. Menurut Solisin tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa demokrasi muncul karena adanya dorongan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Kemajemukan yang mewarnai bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Di sini ada beberapa poin ya. Poin A, ada persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki persamaan derajat sebagai manusia seutuhnya dan bangsa Indonesia seluruhnya. Atas kesamaan tersebut, semua warga negara memiliki hak yang sama. Kemudian di poin B ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Keseimbangan ini sesuai dengan upaya melindungi harkat dan martabat manusia. Kemudian di dalam poin C ada pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Setiap warga negara bebas melakukan apapun, tetapi kebebasan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Kemudian di dalam poin D ada mewujudkan rasa keadilan sosial. Konsep tentang rasa keadilan sosial sesuai dengan nilai kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap warga negara memiliki rasa keadilan yang harus dijunjung tinggi. Dalam poin E ada pengambilan keputusan dengan musyawarah. Musyawarah merupakan salah satu bagian dari demokrasi Pancasila. Sebagaimana terdapat dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam poin F ada mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Sila ketiga Pancasila yang berisi tentang persatuan Indonesia memberikan ilham dalam prinsip persatuan nasional. Kemudian dalam poin terakhir yaitu G ada menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional Indonesia dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dapat terlihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada nilai-nilai demokrasi rakyat. Menurut Solisin tahun 2012, nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya demokrasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya demokrasi sebagaimana yang disampaikan oleh beliau sebagai berikut. Yaitu ada A, egalitarian yang dibandingkan dengan feodal, B, pluralisme yang dibandingkan dengan homogen, C, terbuka yang dibandingkan dengan tertutup, D, dialogis yang dibandingkan dengan dogmatis, E, persuasif yang dibandingkan dengan represif, F, distribusi kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan, G, sensor kuratif yang dibandingkan dengan sensor preventif,
dan H. Pemilihan yang dibandingkan dengan penunjukan. Sementara menurut Solisin tahun 2013, nilai-nilai demokrasi Pancasila sebagai berikut, yaitu A. Religius, tidak sekuler, apalagi ateis. B. Memiliki toleransi. C. Adil dalam arti tidak diskriminatif atau humanistis. D. Anti-imperialisme dan kolonialisme. E. Memiliki komitmen untuk mewujudkan kemakmuran bersama. F. Memiliki solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi bagi sesama anak bangsa. G. Menghargai pluralitas. H. Menyerasikan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. I. Menolak liberalisme, kapitalisme, dan neoliberalisme. J. Mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir ada poin K, komitmen terhadap konstitusi. Mungkin sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Farhan Hadiansyah yang telah mempresentasikan materi dengan sangat baik. Materi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Semoga dengan adanya presentasi kali ini bisa menambah wawasan kita mengenai demokrasi. Sebelum presentasi ini diakhiri, saya akan menyimpulkan materi yang telah kita jelaskan tadi, bahwasannya demokrasi Pancasila merupakan sebuah konsep yang paling ideal ketika diimplementasikan di Indonesia. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sudah terinterpretasi di dalamnya. Demokrasi Pancasila dalam dunia pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, akan mampu mendorong kualitas warga negara menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Selain itu, dengan pemahaman konsep demokrasi Pancasila akan membentuk peradaban bangsa yang beradab dan bermartabat. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Good job guys, baik banget. Mantap apa nama? Eknor ditonton mal? Hah? Ditonton mal? Bebas. Abi wang stop cuma heulanya terus engke di convert heula. Kali bikin Zoom deui wang anjir. Karena YouTube kan? Karena YouTube kan. Karena YouTube saha? Bebas, YouTube Unsil. Di barudak biasanya di YouTube saha? Ya masing-masing. Na YouTube Jangan naon aya kelas satunya. kelas. Na YouTube Parhan we nya? YouTube Unsil we. Emang aya? Aya lah nya maksudnya akun Unsil. Anu NPM. Bisa kan? Nanu saha sih? Bebas. Yang aku sok. Astan Farhan nu wifi-na kencang tak? Sok ku abi atuh. Nah, siap. Kayak ku abi di kana drive-keun nya? Kana drive-keun we. Ya guys ya, aku tutup dulu ininya. Makasih sudah bekerja sama dengan baik. Kita tonton dan nanti bikin room baru lagi. Oke. Kamu nyalse. Naon nyalse? Sok kocak sorana urang pasang. Beres.